Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lili Anjarsari, Muhammad Fatoni, Nur Ali Salma, Rizka Kristia, dan Yeva Putri ingin menyampaikan materi tentang skiosis dan kurtosis. Materi akan disampaikan anggota selanjutnya. Analisis deret waktu. Data deret waktu diperlukan sebagai bahan acuan pembuatan keputusan untuk proyeksi maupun untuk perencanaan di masa depan. Untuk dapat menggunakan data deret waktu dalam keperluan, perlu diketahui beberapa asumsi yang penting. Pertama, adanya ketergantungan kejadian masa mendatang terhadap masa sebelumnya. Kedua, aktivitas di masa depan mengikuti pola yang terjadi di masa lalu. Ketiga, hubungan atau keterkaitan masa lalu dapat ditentukan dengan observasi atau penelitian. Akurasi dihasilkan tentu saja akan sangat tergantung pada beberapa jauh asumsi-asumsi ini dipenuhi. Kemudian komponen deret waktu. Model klasik deret waktu yang biasa digunakan oleh ekonom adalah mengalihkan 4 komponen deret waktu sebagai berikut. Y besar T kecil sebagai variabel tak bebas sama dengan T besar T kecil sebagai tren sekuler, dikalikan C besar T kecil pergerakan siklus, dikalikan S besar T kecil fluktuasi musiman, dikalikan I besar T kecil variasi tak berurutan atau tak beraturan. Kemudian yang pertama tren sekuler atau T besar T kecil. Tren sekuler yaitu gerakan umum dalam jangka panjang. Pergerakan ini bisa berupa garis lurus atau parabolik yang menaik atau menurun. Metode yang banyak digunakan untuk menentukan tren adalah metode rata-rata bergerak dan kuadrat terkecil. Yang kedua, pergerakan siklus atau C besar T kecil. Faktor siklus merupakan pola data pada deret waktu yang terjadi dan berulang kembali selama beberapa tahun. Perulangan ini bisa terjadi setelah 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun bahkan bisa lebih. Sebagai contoh dari pergerakan siklus adalah siklus bisnis dan siklus ekonomi. Kemudian yang ketiga, fluktuasi musim atau S besar T kecil. Komponen ketiga dari deret waktu yaitu variasi musim ini. Faktor musim ini ditunjukkan oleh adanya pola teratur tahunan. Variasi musim berulang kembali setiap tahun. Contoh faktor musim adalah pola penjualan, perdagangan, permintaan, produksi, kebutuhan persediaan, dan lain-lain. Yang keempat, variasi tak beraturan atau I besar T kecil. Komponen terakhir dari deret waktu adalah variasi tak beraturan atau tak berurutan. Variasi ini merupakan gerakan naik turun yang tidak dapat diduga sebelumnya dan terjadi secara acak. Selanjutnya, pembagian pola data. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Ditinjau dari segi cara memperolehnya, data statistik dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan atau individu secara langsung dari objeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain atau telah dipublikasikan oleh pihak lain. Yang kedua, berdasarkan waktu pengumpulan. Ditinjau dari waktu pengumpulannya, data statistik dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu data seketika dan data berkala. Data seketika atau cross-section data adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang menggambarkan keadaan objek penelitian pada waktu penelitian itu dilakukan. Sedangkan data berkala atau time series data adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang dapat menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau kejadian. Yang ketiga, ditinjau dari segi sifat angkanya. Data statistik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data diskrit dan kontinu. Data diskrit adalah data yang satuannya merupakan bilangan bulat, tidak berbentuk pecahan. Data diskrit pada dasarnya diperoleh dari hasil pencacahan. Sedangkan data kontinu
adalah data yang satuannya merupakan bilangan pecahan. Data kontinu pada dasarnya diperoleh dari hasil pengukuran. Yang keempat, berdasarkan sumbernya. Ditinjau dari sumber data statistik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data intern dan ekstern. Data intern adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam suatu lembaga atau badan. Sedangkan data ekstern adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu lembaga atau badan. Yang kelima, berdasarkan pengukurannya. Ditinjau dari skala pengukurannya atau cara menyusun angkanya, data statistik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data yang penyusunan angkanya didasarkan atas beberapa kelompok tanpa memperhatikan urutan tertentu. Dengan kata lain, kedudukan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya adalah sama. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang cara menyusun angkanya berdasarkan atas beberapa kelompok dengan memperhatikan urutan atau kedudukan kelompok tersebut. Dalam data ordinal, kedudukan kelompok tidaklah sama, melainkan sesuai dengan labelnya. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data yang angkanya disusun dengan jarak sama antara golongan yang satu dengan yang lainnya. Data interval memiliki sifat data nominal dan ordinal, serta ditambah satu sifat, yaitu memiliki jarak yang sama antara satu kelompok dengan yang lainnya. Yang terakhir, data rasio. Data rasio adalah data statistik yang angkanya diperoleh dengan membandingkan nilai variabel yang satu dengan nilai absolut variabel yang lainnya, atau variabel pembanding. Data rasio memiliki ketiga sifat data sebelumnya, yaitu nominal, ordinal, dan interval. Ditambah satu sifat lagi, yaitu memiliki nilai 0. Nilai 0 di sini maksudnya adalah tidak ada atau kosong. Metode-metode yang digunakan dalam Skenes dan kurtosis. Yang pertama, freehand method. Dalam penyelesaian menggunakan metode ini, diperlukan langkah-langkah yaitu data dari hasil pengamatan digambarkan ke dalam suatu diagram. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menarik garis lurus secara bebas. Arah garisnya sesuai dengan arah titiknya. Kelebihan menggunakan metode freehand yaitu tidak memerlukan perhitungan. Jika garis trennya digambarkan secara hati-hati, maka hasilnya dapat mendekati gambar yang dihitung secara matematis. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu gambarnya kurang akurat serta nilai-nilai trennya kurang akurat. Metode yang kedua adalah moving average atau rata-rata bergerak, yaitu suatu metode peramalan yang dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari nilai rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang. Pendapat dari Subagio tahun 2008. Metode moving average mempunyai karakteristik yaitu yang pertama, untuk menentukan ramalan pada periode yang akan datang memerlukan data historis selama waktu tertentu. Karakteristik yang kedua yaitu semakin panjang jangka waktu moving average, efek pelicinan semakin terlihat di ramalan atau menghasilkan moving average semakin halus. Metode yang ketiga yaitu semi-moving average. Sebagai metode perhitungan untuk mengetahui nilai-nilai prediksi, metode ini menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A plus BX, semua data historis dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah masing-masing anggota sama. Pertama, dengan data historis genap. Yang kedua, dengan data historis dalam jumlah ganjil.
Persamaan tren yang diperoleh dari metode ini, selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meramal nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Rumusnya, persamaan tren yang diperoleh dari metode ini selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meral nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Rumusnya adalah beta sama dengan Y2 dikurangi Y1 garis miring N. Keterangan B sama dengan perubahan nilai variabel setiap tahun. Y1 rata-rata kelompok pertama, Y2 rata-rata kelompok kedua, N periode tahun antara tahun A. 4. Metode least square. Metode ini digunakan untuk meramalkan Y, karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis trennya adalah Y kuadran sama dengan AO ditambah BX. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.